Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, salam sejahtera. Kali ini kita bertemu lagi dengan FH Channel. Untuk tema yang kita bicarakan adalah kita akan membuat daftar isi subjudul di dalam sebuah artikel. Sebuah karya tulis itu secara digital harus jelas ya, secara digital harus jelas. Kita memfungsikan referensi. Di dalam referensi ini banyak sekali fitur. Yang pertama adalah table of content, footnote, kemudian bibliografi, caption, index, kemudian table otoritas. Jadi kita membuat sebuah file, membuat sebuah karya secara digital, maka di sini harus resmi, harus sesuai aturan yang ada di Microsoft Office, sehingga karya kita betul-betul diakui atau valid secara digital. Oke, yang pertama kita bicarakan adalah referensi di bagian table of content. Pertama-tama, seperti yang saya buat sebelumnya, kalau kita membuat sebuah karya, skripsi atau jurnal atau buku, maka di situ ada yang namanya bab, ada yang namanya subbab. A, latar belakang, kemudian B, pembatasan masalah. Biasanya kita membuatnya seperti ini secara otomatis. Umpamanya bab 1 pendahuluan. Untuk memudahkan penulisan, kita seringkali membuat seperti ini, umpamanya latar belakang, baru rumusan masalah, analisis, kemudian apalagi ya, latar belakang masalah, perumusan, analisis, yang terakhir penutup lah. Kita membuat sebuah kerangka seperti ini, pendahuluan kita letakkan di tengah-tengah, kemudian kita enter, lalu kita membuat sebuah tulisan. Mengapa kita dulu membuat sebuah tulisan? Katakanlah tulisannya inilah. Kita copy biar tidak lama-lama. Kita copy di sini. Kemudian seperti ini. Kemudian kita menginjak kepada latar belakang. Biar secara otomatis dalam satu file, biasanya kita membuat seperti ini, itu secara otomatis kita membuat melalui home, kemudian paragraf. Nah, seperti ini. Nah, kita membuatnya seperti paragraf. Kalau satu ya satu, kalau B ya B. Teman-teman sekalian, cara seperti ini tidak salah, tetapi ada cara lain. Namanya kita di sini mengetik banyak sekali bla 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 bla, mengetik ya, katakanlah titikannya itu ini. Kita atur ini tulisannya. Jadi A, B, C, D ini kita tulis terlebih dahulu, biar A, B, C, D ini secara otomatis dia muncul. Namun ada cara lain ya, yang kita bicarakan kali ini adalah cara lain. Kita memanfaatkan referensi, kemudian kita masukkan table of content. Jadi sebelumnya kita maksudnya kita tanpa membuat ini dulu, tapi kita membuat sebuah tulisan dulu, membuat tulisan, kemudian nanti table kontennya kita sisipkan setelah tulisan itu selesai. Contohnya seperti ini. Oke lah, ini kita copy, anggaplah ini tulisan kita copy, kita masuk ke lembar kerja Word yang baru, kita copy yang banyak ya, kita copy yang banyak. Namanya di sini latar belakang masalah.
kita hapus semuanya biar enak ya. Apa maksudnya dari apa yang saya kerjakan ini? Kita mengetik dulu tanpa menata subjudul. Jadi mengetik apa adanya tanpa memasukkan paragraf subjudul. Tadi itu kan paragraf subjudul. Maka manfaat dari references kemudian table of content itu kita klik content, klik apa konten kita ketik di sini. Tadi apa maksudnya? Tadi umumnya A latar belakang, kita ketik A latar belakang masalah, kita copy kemudian tulisan yang kedua umumnya ini adalah langsung otomatis dari A menuju B, jadi paste langsung otomatis. Kita ganti latar belakang masalah, rumusan masalah, ini umpamanya kita rumus masalah. Kemudian yang kedua kita copy lagi, kita paste langsung otomatis C, jadi sudah dapat 2 A B C. Namanya di sini analisis masalah, analisa atau analisis. Kemudian andaikan tulisan kita ini sudah poin C, kita paste lagi otomatis D. Jadi otomatis, jadi kita D namanya ini penutup. Maka ini salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah subjudul dengan memanfaatkan referensi table of content. Teman-teman sekalian, saya kira ini cukup jelas. Jadi kalau kita sudah begini, kita tinggal menata, desainnya. Kita pakai yang mana, namanya ini otomatis colornya bisa kita tata. Kalau hitam ya hitam ya. Nah, ini sudah ada pilihan-pilihan Office 2007 2011, Calibri, Arial. Nah, ini sudah terbentuk secara otomatis. Kalau masalah fontnya bisa melalui jalur ini, bisa hitam. Kalau melalui desain kita bisa membuat beberapa font pilihan-pilihan sesuai kita. Ini heading 1. Oke, ini sangat mudah sekali. Kalau semuanya otomatis tadi. Ini karena tadi kita membuat warnanya dari sini, otomatis dia akan kalau seperti ini semuanya sama. Jadi modelnya ada suatu begini ya. Nah, semuanya akan berubah. Ini salah satu kita memanfaatkan fitur referensi table of content. Kemudian kita membuat daftar isi. Dari sekian apa yang kita kerjakan ini, kita membuat daftar isi umpamanya. Kita membuat lembar kerja baru. Kita juga bisa memanfaatkan fitur referensi, kemudian menggunakan ini tabel 1 manual table. Kalau mau lebih banyak kita blok, copy, karena daftar isinya banyak kita bisa mengcopy. Ini kita ketik daftar isi. Ini daftar isi A, latar belakang masalah. Kemudian B, rumusan masalah. C, analisis. D, penutup. Kita bisa memanfaatkan ini menjadi hanya satu demografi, 2
latar gua. Oke, ini kita bisa ngeblok di select, kita blok, kita bisa tarik ke sini. Nah, ini bisa kita kecilkan. Nah, ini salah satu fitur untuk membuat daftar isi. Beberapa hal kita dimudahkan ini, kemudian kita juga bisa menambahkan dengan fitur-fitur lain. Teman-teman sekalian, ini salah satu beberapa fungsi referensi yang table of content. Kita memanfaatkan table di dalam sebuah konten atau karya kita, isi kita yang sudah kalau ini sama, ini sebenarnya sama, update tag level 1. Dengan seperti ini kita bisa mendesain bagaimana urutannya, karena kita tidak paragraf, tidak menggunakan paragraf seperti ini, kita menggunakan alinea, maka tidak perlu juga tidak apa-apa. Jadi di situ sesuai dengan keinginan kita bagaimana kita mengupdate hasil karya kita. Dengan kata lain, kita bisa mengetik apa saja dengan cara bagaimana. Yang penting tulisannya jadi. Setelah itu perbaikannya bisa di belakang menggunakan referensi. Oke teman-teman, besok pertemuan ada inset input, ada bibliografi. Ya, bibliografi ini sebenarnya sangat penting. Bagaimana data kita, tulisan kita itu mempunyai catatan khusus bahwa itu betul-betul karya kita. Nanti kalau diklik secara digital akan keluar bahwa ini karya kita. Itu nanti di fitur references bibliografi. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.